Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Adila Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya sedang menempuh semester 4 pada program studi D3 Administrasi Keuangan. Jadi, pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah perbankan syariah yang berpoin atau bermateri akuntansi pembiayaan transaksi musyarakah. Sebelumnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu musyarakah. Jadi, istilah lain dari musyarakah adalah sirkah atau syirkah, yang artinya musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Selanjutnya, musyarakah ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, terdapat musyarakah pemilikan, dan yang kedua, terdapat musyarakah akad atau kontrak. Perbedaan antara kedua jenis ini terdapat pada terciptanya. Jadi, untuk musyarakah pemilikan ini tercipta karena warisan atau wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih ini setuju bahwa orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan juga kerugiannya. Dalam musyarakah ini, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar dari peraturan-peraturan dalam akad musyarakah itu sendiri. Pada transaksi musyarakah ini terdapat ketentuan-ketentuan yang dimana ketentuan tersebut adalah ketentuan syar'i yang transaksi musyarakah ini dilakukan oleh Bank Syariah sendiri yang mengacu pada fatwa DSN garing nomor 08 garing DSN strip MUI garing 4 garing tahun 2000. Diatur berbagai hal terkait ijab kabul tersebut dan juga ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi musyarakah, lalu terdapat objek akad musyarakahnya dan juga biaya operasional yang disepakati. Nah, untuk rukun-rukun sendiri yang harus dipenuhi dalam transaksi musyarakah ini terdapat 3, yaitu yang pertama, dua pihak transaktor, yang kedua terdapat objek musyarakah, yaitu terdapat modal, kerja, keuntungan, dan yang ketiga terdapat ijab kabul. Untuk objek sendiri, yang pertama tadi terdapat modal. Jadi, modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu berupa kas dan juga non-kas. Untuk kas sendiri itu dapat berupa uang tunai, emas, perak, dan lain-lain yang dapat dicairkan dengan cepat menjadi uang. Dan juga non-kas itu sebagai segala sesuatu yang harus dilihat terlebih dahulu untuk dijadikan tunai. Yang kedua terdapat kerja. Jadi kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu mitra aktif dan juga mitra pasif. Untuk mitra aktif adalah mitra yang menanamkan modalnya dan juga melakukan kegiatan pada usaha tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah seseorang ataupun pemilik modal yang hanya menanamkan modalnya tetapi tidak melakukan manajemen atau melakukan kerja atau melakukan kontribusi pada usaha tersebut. Dengan kata lain, hanya memiliki modal tanpa mengikuti alur kerja pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, terdapat keuntungan dan juga kerugian. Jadi, setiap keuntungan mitra harus dibandingkan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan sebagai seorang mitra. Dan juga kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Nah, untuk ijab kabul sendiri, di sini memiliki kriteria. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan yang ketiga, akan dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nah, pada sebuah transaksi tentu saja harus memiliki pengawasan. Pada transaksi musyarakah ini harus berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk pengawasan di sini bertujuan yang pertama untuk meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank pada nasabah. Yang kedua,
menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dikabulkan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian invest musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa operasional telah dibebankan pada modal bersama masyarakat. Dan yang keenam, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, untuk alur transaksi sendiri, pada transaksi musyarakah yang pertama terdapat bank syariah yang di dalamnya terdapat negosiasi antara mitra pasif dan juga aktif serta nasabah mitra aktif. Lalu selanjutnya terdapat proses pelaksanaan usaha produktif. Selanjutnya, membagi hasil usaha keuntungan sesuai nisbah kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Lalu, bank syariah menerima proporsi laba, begitu juga dengan mitra aktif menerima porsi laba. Dan yang terakhir, bank syariah menerima kembalian dari modal yang telah dilakukan. Nah, untuk perhitungan sendiri, pada transaksi musyarakah ini, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi, mengenai bagi hasil pada transaksi musyarakah ini, ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada profit sharing atau bagi laba, dan revenue sharing atau bagi pendapatan. Jika memakai metode revenue sharing, berarti yang dibagi hasil antara bank dan nasabah, pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan apabila menggunakan metode profit sharing, maka yang dibagi hasil adalah antara bank dan juga nasabah pembiayaan, pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya atau labanya. Namun, yang saat ini dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah metode revenue sharing. Sebagai ilustrasi, seorang pengusaha jasa konstruksi memperoleh proyek pembangunan jembatan dari daerah dengan total nilai proyek 1,4 miliar yang dibagi dengan 3 termin pembayaran. Termin pertama 200 juta, termin kedua 400 juta, dan termin ketiga 800 juta. Total modal yang dibutuhkan adalah 1 miliar. Sementara ia hanya memiliki modal 400 juta, maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada bank syariah sebesar 600 juta. Atas dasar permohonan nasabah tersebut, bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah 600 juta yang dijadikan penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad kemitraan bagi hasil musyarakah. Dalam hal ini, kontraktor dan bank syariah bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misal, disepakati nisbah bagi hasil adalah 40% untuk pengusaha dan 60% untuk bank syariah. Misalnya juga, disepakati proyeksi keuntungan total sebesar 400 juta, maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan kerja oleh pengusaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat termin pertama, pembayaran dari pemerintah sebesar 200 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar 100 juta, dan bagi hasil bank syariah sebesar 34,3 juta yang didapat dari 1/7 dikali 60% dikali 400 juta. Pada termin kedua, pembayaran dari pemerintah sebesar 400 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar 200 juta, dan bagi hasil kepada bank syariah sebesar 68,6 juta yang didapat dari 2/7 dikali 60% dikali 400 juta. Lalu pada termin ketiga, pembayaran dari pemerintah sebesar 800 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar 300 juta, dan bagi hasil kepada bank syariah sebesar 137,1 juta yang didapat dari 37 dikali 60% dikali 400 juta. Nah, dari ilustrasi di atas terlihat bahwa sistem bagi hasil dari bank syariah berbeda dengan bunga bank pada bank konvensional. Kalau di bank konvensional, besarnya persentase bunga ditentukan di awal berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Misalnya, 15% dari besar pinjaman, tanpa memperdulikan berapa keuntungan atau kerugian dari usaha yang dibiayai. Nah, sedangkan dalam bagi hasil, biasanya bagi hasil tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman atau pembiayaan, tetapi berdasarkan pada porsi nisbah tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Misalnya 40/60, jadi 40% keuntungan untuk bank dan 60% keuntungan untuk deposit, atau 35/65%, dan seterusnya. Nah, disinilah letak nilai keadilan dari konsep bagi hasil yang ada pada bank syariah. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.